hukum kita menghayal? Hukumnya beragam, bisa haram, bisa mubah, bisa wajib, kira-kira begitu. Tergantung apa yang kita hayalkan. Kita sebagai manusia adalah makhluk menghayal. Tidak ada kita sebagai manusia yang tidak menghayal. Sebab daya hayal merupakan salah satu perangkat mental yang kita miliki. Bahkan proses berpikir atau tafakur dan berpikir atau tadzakur sama-sama melibatkan daya hayal. Hayal atau menghayal itu apa? Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI mengartikannya sebagai lukisan atau gambar dalam angan-angan, fantasi, mereka-reka. Hayal atau menghayal dalam berbagai bentuknya juga disebut sebagai proses berimajinasi, melamun, mengingat, membayangkan, menerawang, dan memvisualisasi. Karena luasnya cakupan daya hayal, manfaatnya juga beragam, mulai dari sangat bermanfaat sampai sangat berbahaya. Dari wajib hukumnya sampai kepada haram sifatnya. Karena ini kita membagi dua jenis daya hayal. Pertama, daya hayal kreatif atau positif. Kedua, daya hayal destruktif atau negatif. Kita sebagai manusia punya dua bentuk kesadaran, lower level set atau potensi kurang elok atau buruk atau fujur, dan higher level set atau potensi yang elok atau baik atau takwa. Apapun yang kita lakukan selama ini mengarah kepada kekurang elokan atau keburukan, ini salah, termasuk menghayal. Sebaliknya, apapun aktivitas kita selama ini memperkuat potensi takwa, termasuk dengan menghayal, ini bagus. Karena ini perlu kita pahami apa saja bentuk hal-hal kurang elok atau buruk atau keji atau bujur yang lahir dari menghayal, serta hal-hal yang elok atau baik atau terpuji atau takwa yang bisa kita capai lewat menghayal. Map of consciousness atau peta kesadaran kita sebagai manusia. Kalau merujuk kepada peta kesadaran, kita sebagai manusia terbagi tiga: basyariyah, insaniyah, dan kamaliyah. Sebagai potensi kurang elok atau buruk, ini terjadi pada kita sebagai manusia kelas basyariyah, yaitu kita sebagai manusia sebagai binatang atau makhluk biologis. Sedangkan potensi-potensi yang elok atau takwa ini mulai berkembang pada level kita sebagai manusia insaniyah. Sementara kesempurnaan yang elok atau takwa terjadi pada kita sebagai manusia kelas kamaliyah. Para nabi dan wali-walinya ada di kelas akhir ini. Peta kesadaran pada level basyariyah, kita sebagai manusia berakting seperti binatang, penuh ego dan nafsu. Di satu sisi ini bagus, kita beranak karena potensi kebinatangan. Kita makan untuk mengisi perut, juga karena adanya jiwa binatang. Ketika ini tidak terkontrol, kita jadi binatang betulan. Pada level ini, nafsu dan ego kita menjadi pemain utama yang mendorong kita kepada kufur atau destruksi jiwa. Nafsu amarah dan lawamah muncul pada level basyariyah ini. Sejumlah daya atau force yang membuat pada level kesadaran basyariyah meliputi sem atau bumi, liasion, will atau brain, apathy atau desire, greed atau regret, fear atau anxiety, desire atau craving, anger.
atau hate, pride, atau scorn. Menurut David Hawkins, semua daya ini bersifat merusak atau force atau destruktif. Level energinya sangat lemah, di bawah 200. Iblis mendorong kita untuk terus berada di level ini. Karena ini ada jenis menghayal yang dapat membawa kita ke dalam bentuk-bentuk kesadaran yang sangat rendah. Sampelnya menghayal pornografi, menghayal tentang kebencian, menghayal tentang keburukan atau luka era lalu, menghayal hantu dan sejenisnya. Yang dengan ini semua kita seseorang bisa terus dalam keadaan putus asa, ketakutan, kebencian, dan keras kepala atau jahil, bodoh dan sombong. Karena ini agama mengajarkan maaf, berpikir positif, zikir dan sejenisnya untuk mengobati sekaligus mengupgrade kesadaran kita agar naik ke level insaniah. Selanjutnya, level insaniah. Pada level ini, binatang atau hayawan sudah menjadi kita sebagai manusia atau insan. Sudah berakal kita, karenanya kita tidak lagi dikontrol oleh ego atau nafsu. Adalah mind atau akal yang menjadi raja. Karenanya penting memperkuat potensi akliyah atau intelek atau reasoning agar kita seseorang bisa berpikir rasional sehingga kita tidak mudah tertipu oleh naluri-naluri yang rendah. Kita pada level insaniah akan mulai melakukan tafakur atau tadabbur kepribadian yang bertauhid, wahdatus syuhud atau transcendental mindset terbentuk pada level insaniah ini. Kita mulai berpikir tentang alam dan Tuhan. Kita mulai mengamati tanda-tanda di alam sebagai eksistensi Tuhan. Alam mulai kita pahami sebagai wujud kebesaran Tuhan. Kita sebagai manusia yang hidup pada level ini sudah mulai memiliki power atau daya yang positif atau konstruktif. Dalam agama kelompok insaniah ini disebut sebagai kita yang memiliki jiwa mulhamah. Mindsetnya mulai diilhami oleh ide-ide yang cerdas. Dalam individu kita muncul daya semacam courage atau affirmation, neutrality atau trust, willingness atau optimism, acceptance dan atau forgiven dan reason atau understanding. David Hawkins mengatakan kita pada level kesadaran ini memiliki nilai energi 200 sampai 499. Akal menjadi unsur independen yang mengarahkan gerak diri kita sebagai manusia. Oleh sebab ini ada daya khayal yang mendukung pengembangan potensi akal dan logika. Sekolah mulai dari SD sampai menjadi profesor adalah proses memahami ilmu melalui berbagai bentuk imajinasi aktif. Proses tadabbur juga bentuk menghayal untuk memahami hukum-hukum yang berlaku di alam. Lewat proses inilah lahir sains dan teknologi. Jadi silahkan menghayal sebagai bagian dari bentuk reasoning and research untuk memahami dan memecahkan berbagai persoalan dalam aneka sektor kehidupan. Bahkan menghayal hal-hal indah sekalipun tentang era lalu ini juga dibolehkan. Relaksasi maupun visualisasi yang dilakukan banyak pengamal meditasi juga bagian dari membangun positif di alam bawah sadar. Kalau sering menghayal tentang sukses, sampelnya besar kemungkinan tidak akan sukses.
Ini salah satu bentuk usaha membangun keberanian, keyakinan, optimisme, penerimaan dan pemahaman terhadap individu kita dan lingkungan. Semua ini bagian dari positive thinking. Terakhir, level keamanan. Kalau merujuk ke David Hawkins, kita yang berada pada level ini sudah memiliki kesadaran energi pada angka 500 sampai 1000. Kita yang berada pada makom ini sudah terserap dalam energi murni al-ilahi. Kita bukan lagi sekedar makhluk akliyah, melainkan sudah mulai menjelma menjadi makhluk ruhaniyah. Jiwa kita sudah mulai terkoneksi dengan jiwa yang maha tinggi. Dalam bahasa Jalaluddin Rumi, mereka sebenarnya bukan lagi manusia, melainkan sudah mulai mengalami transformasi menjadi malaikat. Kerjanya bukan lagi tafakur, melainkan tazakkur. Bahkan sudah dizikirkan, sudah diingat dan disolawati oleh Allah, sudah mengalami wahdatul wujud, ruhnya terceruk atau sirrah dalam zatnya. Mereka mulai melihat dengan mata Allah, dengar dengan telinga Allah, geraknya adalah gerak Allah, la haula wala quwwata illa billah. Kalamnya adalah wahyu ilahi, fatwa-fatwanya adalah ilham laduni. Kalau merujuk ke David Hawkins, kita yang seperti ini sudah memiliki kesadaran yang sangat agung atau pure consciousness. Kesadaran kita diliputi energi gamma, penuh penampakan keajaiban ilahi atau revelation atau karamah atau mukjizat. Karakter kita meliputi sifat-sifat seperti love atau referensi, joy atau severity, peace atau bliss, dan enlightenment atau infallible. Semua sifat ini kalau dalam perspektif agama dipunyai oleh kita yang jiwanya sudah mutmainnah, maradiyah, radiyah atau kamilah. Para nabi, imam, wali, dan orang-orang soleh ada pada level energi ini. Karena ini mereka disebut sebagai utusan Tuhan atau khalifah yang hadir untuk membawa power atau syafaat atau rahmat dari Tuhan, yaitu rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya surah 21 ayat 107 sebagai berikut: "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kalau bukan nabi, mereka disebut sebagai pewaris nabi atau tali Allah di muka bumi. Apakah kita ini masih hidup dengan cara menghayal? Ya, khayal kita sudah kelas tinggi, kita sudah hidup dengan menghayal atau menghadirkan wajah Allah. Adapun yang menjadi pertanyaan kita yaitu apakah Allah punya wajah? Ya, tapi bukan dalam makna fisik. Ada wujud rohani dari wajah ini. Inilah yang dihadirkan oleh para nabi dan wali-wali. Karena wujud wajah tersebut ada pada dimensi rohani, maka kita sebut sebagai khayal. Sebab yang disebut khayal adalah imajinasi mental. Bayangkan, pelaksanaan sholat ini adalah bentuk perjumpaan kita dengan Allah. Pelaksanaan sholat ini adalah ibadah untuk menghayal, untuk menghadapkan wajah mental ruhani kita dengan wajah Allah. Ini wajah wajhiyya lillazi fadara samawati wal ardh. Kalau kemampuan menghayal kita tidak canggih, maka kita tidak akan berhadapan dengan Allah. Sebab berbagai khayal muncul dalam pelaksanaan sholat. Apakah khayal tentang pekerjaan, tentang jabatan, tentang anak, tentang istri dan sebagainya.
inilah yang disebut lalai. Hayalan kita terseret ke berbagai hal ihwal duniawi. Maka sebaik-baik hayalan dalam pelaksanaan sholat adalah menghayal wajah Tuhan kita. Sebab inilah wajah yang otonom dan kekal, lainnya palsu, binasa. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Ar-Rahman surah 55 ayat 26 dan 27 sebagai berikut. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua wujud yang ada di bumi itu binasa dan tetap kekal wajah Tuhan yang punya kebesaran dan kemuliaan. Karena ini dalam pelaksanaan sholat dan semua ibadah, pikiran tidak boleh kosong. Hadirkan atau khayalkan selalu wajah Allah. Kalau belum mengenal Allah, belum mengenal wajah Allah, khayalkan wajah karomah yang Allah ada bersamanya. Inilah yang dalam agama disebut syahadat, menyaksikan Allah, atau paling tidak menyaksikan atau wajah Rasul Allah atau syahadat Rasul dan salat. Atau dalam Quran ini disebut Rabiullah, menyaksikan para pewaris Rasulullah. Wajah inilah yang menjadi sanad rohani untuk usul ibadah. Menghayal apapun secara fikih tidak membatalkan pelaksanaan sholat. Maka hayalkan saja wujud yang dicintai Allah. Jangan kita hayal atau hadirkan berbagai wujud duniawi yang penuh setan. Berkibatlah secara rohaniah kepada wajah Allah atau kepada wajah yang tidak pernah menghadapkan qalbu dan wajahnya selain hanya kepada Allah. Setiap kita pasti menghayal, apakah dalam zikir, pelaksanaan sholat, ibadah dan pekerjaan lainnya. Pastikan kita hanya khusus menghayal pada unsur-unsur suci yang ada cahaya Allah. Sebab pada saat yang sama Allah sebenarnya juga sedang menghayal atau mengingat atau berselawat kepada kekasihnya itu. Dia tidak pernah melupakan para nabi dan wali-walinya. Di wajah inilah pada hakikatnya kita bertemu dengan Allah. Vibrasi dan gelombang al-ilahi ada pada koordinat wajah yang suci. Jadi menghayal yang buruk-buruk yang membuat jiwa kita terjatuh rendah ini haram. Karena ini termasuk bagian dari tulul amal atau panjang angan-angan. Sedangkan menghayal wujud atau wajah yang membawa kita dekat dengan Allah ini sunnah, bahkan wajib bagi para penempuh jalan menuju Allah. Sementara kalau kita ingin menghayal alam semesta untuk menemukan berbagai rahasia guna pengembangan peradaban kita sebagai manusia, ya silakan saja. Terkadang kita tidak tahu yang mana persisnya hayalan yang elok atau baik ataupun kurang elok atau buruk. Apa yang kita anggap elok atau baik terkadang kurang elok atau buruk dalam pandangan Allah. Sebaliknya, seorang ahli ma'rifat kita biasanya tahu mana imajinasi yang elok atau baik dan mana yang kurang elok atau buruk berdasarkan teguran Allah. Seringkali saat sedang melamun kita ditegur langsung oleh Allah, manakala yang kita hayalkan ini masuk kategori dulul amal atau panjang angan-angan. Sebab pikiran kita bisa menjadi liar dan masuk ke lorong tidak berujung. Allah akan peringatkan kita sebagai kekasihnya agar tidak melanjutkan lamunan kita ini. Atau sebaliknya, apa yang divisualkan ini akan dikonfirmasi sebagai sebuah kebenaran oleh Allah. Jika ini memang kebenaran, inilah kelebihan daya hayali para ahli sufi yang ruhnya telah tercerut dalam samudra ilahi. Jadi walhasil berikutnya sejumlah dalil tentang pentingnya menghayal atau menghadirkan unsur-unsur suci dalam beribadah di dalam Istilah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Fathul Bari Bisyarhil Sahihul Bukhari
Yordani, bait Al-Afkar Ad-Dawliyah. 2000 halaman 643. Seyogianya bagi orang yang tengah melakukan sholat menghadirkan pada posisi ini atau saat membaca tahiyat seluruh nabi, malaikat dan orang-orang beriman. Lalu dalam historis Imam Al-Ghazali, Bidayatul Hidayah, cetakan ke-1, Beirut Darussadir 1998, halaman 79. Apabila di dalam sholat hatimu tidak hadir dan anggota badanmu tidak tenang karena keterbatasan pengenalanmu terhadap keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bayangkanlah orang soleh dari keluargamu sedang melihatmu dan mengawasi sholatmu. Niscaya saat itu hadirlah hatimu dan tenanglah anggota badanmu. Sedangkan di dalam historis Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, cetakan ke-1, Beirut dari Ibn Hazm 2005, halaman 179. Diriwayatkan dari Hatim Al-Asam radhiyallahu anhu bahwa beliau pernah ditanya tentang sholat beliau. Maka beliau berkata, apabila tiba waktu sholat, aku sempurnakan wudu, lalu datang ke tempat sholat dan duduk di sana hingga terkumpul kesiapan anggota badanku. Kemudian aku berdiri melakukan sholat dan membayangkan Ka'bah di hadapan mataku, titian shiratal mustaqim di bawah kakiku, surga di kananku, neraka di kiriku, dan malaikat maut di belakangku. Kemudian di dalam historis Abu Ya'la dan para perawinya semuanya sahih selain Mubarak bin Hasan. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, dia berkata, Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, siapakah teman duduk yang paling baik? Beliau menjawab, orang yang ketika kamu melihatnya membuatmu teringat Allah, dan apabila kamu mendengar perkataannya akan membuatmu bersemangat untuk menambah amal kebaikan, dan orang yang amalannya membuatmu mengingat akhirat. Berikutnya di dalam Sahih Bukhari bahwa Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, Abu Bakar As-Siddiq mengadukan halnya kepada Rasulullah SAW bahwa ia tidak pernah lekang atau terpisah rohaninya dari Nabi SAW sampai ke dalam WC. Selanjutnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW pernah ditanya, siapakah para wali Allah? Beliau menjawab, yaitu orang-orang yang apabila dilihat maka orang yang melihatnya akan ingat kepada Allah. Serta di dalam Risalah Abu Dawud, hendaklah kamu bersama Allah, dan kalau tidak bersama Allah, hendaklah kamu bersama orang yang bersama Allah, karena sesungguhnya orang itulah yang akan menyampaikan kamu kepada Allah. Di dalam Istilah Hilyatul Awliya dari Asma bin Yazid bahwa ia telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ingatlah aku memberitakan kepada kalian dengan sebaik-baiknya kalian. Mereka berkata, baik ya Rasulullah. Nabi SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang apabila dilihat maka menjadi ingat kepada Allah. Di dalam historis diriwayatkan dari Ibnu Abbas dalam kitab Syarah Asy-Syama'il dan Fathul Bari karya Ibnu Hajar. Al-Imam Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari Bisyarhi Sahih Al-Bukhari mencantumkan satu riwayat dari Ibnu Abbas
dari Ibnu Jamrah mengingat bahwa salah satu istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Ummul Mukminin Maimunah binti Haris radhiyallahu anha ketika didatangi oleh salah seorang sahabat yang ingin melihat wajah Nabi, berkatalah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, apakah engkau ingin melihat wajah Rasulullah? Sahabat itu berkata, ya, wahai Ummul Mukminin. Maka Ummul Mukminin mengeluarkan sebuah cermin kecil. Di cermin itu tergambarkan wajah-wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cermin itu ketika dipakai bercermin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka cermin itu tidak mau lagi memunculkan wajah yang lainnya kecuali wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka cermin itu tidak mau menangkap pemandangan yang lain selain wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ummul Mukminin berkata, jika aku merindukan Rasulullah, maka aku buka cermin ini dan aku melihat wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun di dalam historis dari Rafidhah tasyahud atau salam terhadap Nabi, wali dan orang-orang soleh dalam sholat. Kalau kita membayangkan wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, serta orang-orang soleh yang memiliki sifat dan akhlak yang agung. Adapun di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Yusuf ayat ke-24, sesungguhnya wanita itu telah bermaksud melakukan perbuatan itu dengan Yusuf, dan Yusuf pun bermaksud melakukan pula dengan wanita itu, andaikan dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah agar kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. Sungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Lalu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Al-Maidah surah 5 ayat 35, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah atau bertawassullah untuk mendekatkan diri kepadanya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah At-Taubah surah ke-9 ayat 119, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu selalu bersama orang-orang yang benar, soleh secara lahir maupun batin. Selanjutnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Imran surah ke-3 ayat 200, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, kuatkanlah kesabaranmu, tetaplah bersiap-siap di perbatasan negerimu dan alhasil, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu betul-betul. Berikutnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Imran surah ke-3 ayat 131, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutlah aku, niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Ar-Rahman surah ke-55 ayat 26 dan 27 sebagai berikut. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua wujud yang ada di bumi itu binasa dan tetap kekal Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Serta firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Imran surah ayat ke-191 sebagai berikut.
alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk dan dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Demikian kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.